我叫林飞，是个穿越者，围剿渊皇一役。来到罗浮世界这几世，上下全员战死，见此遗书者，除了我这个废人，是飞渊战场。神魂为影，就算是魔神，林飞也对世界的真相知道。 Legenda mengatakan bahwa setiap kali jurang kegelapan muncul di dunia, akan ada malapetaka yang akan menghancurkan langit dan dunia, serta memulai kembali alam semesta. Lin Fei muda tidak dapat berlatih karena meridiannya rusak. Dia hanya mengandalkan kepintarannya untuk makan dan menunggu kematiannya. Tidak sampai malapetaka datang, guru dan sahabatnya meninggal di medan perang jurang kegelapan. Beberapa waktu berselang, dia melewati bahaya dan menemukan cara baru dan mempelajari seni kuno pemurnian senjata untuk membalas kematian gurunya, serta ia pun ikut binasa bersama dengan Kaisar Jurang Kegelapan. Namun tanpa diduga, dia terlahir kembali di era baru. Dan film pun dimulai. Di awal film memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Lin Fei yang baru bangun dari tidurnya, dan merupakan tokoh utama kita kali ini. Lin Fei merasa aneh karena dirinya sudah meninggal di kehidupan sebelumnya dan sekarang bangkit kembali, sehingga ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tak lama kemudian datanglah seorang yang bernama Song Tianxing menemui Lin Fei, serta meremehkannya karena dulunya Lin Fei selalu dikalahkan dengan teknik tebasan dewa, dan beranggapan kalau Lin Fei datang ke pavilion pedang untuk membaca buku pedang. Di sisi lain Lin Fei yang melihat wajah Song Tianxing, kembali teringat saat pertarungnya dengan Kaisar Jurang Kegelapan, sehingga Lin Fei beranggapan senior Song dengan Kaisar Jurang Kegelapan adalah sama seperti dirinya yang terlahir kembali. 就知道你输给我的斩鬼神心有不甘。渊皇，不可能！我亲眼看着渊皇会飞烟灭的。你也配和我宋天行争锋？ Hingga akhirnya Lin Fei baru menyadari kalau si bodoh Song Tianxing hanya mirip dengan pakaiannya saja, sama sekali berbeda dengan wajah dan hal lainnya. Di saat Lin Fei lagi termenung, tiba-tiba saja ia diserang. Akan tetapi Lin Fei berhasil menahannya. Di saat itu pula muncul roh bayangan milik Lin Fei. Roh bayangan itu hanya dilihat oleh Lin Fei karena tubuh fisiknya berkaitan dengan roh tersebut. Di saat pula Lin Fei baru menyadari esensi sejati di dalam tubuhnya. Kemudian roh tersebut menyuruh Lin Fei untuk memberikan pelajaran kepada senior Song. Ketika senior Song ingin menyerang, Lin Fei kembali bertanya mengenai siapa yang memberitahu senior Song kalau saya datang mencuri buku ilmu pedang. Senior Song pun membuktikan kalau di tangan Lin Fei mengambil buku pedang penebas dewa. Namun Lin Fei menjelaskan kalau dia hanya menemukannya terjatuh di lantai dan mengambilnya. Akan tetapi penjelasan Lin Fei tidak diterima oleh senior Song, yang membuat mereka berdua pun saling berdebat panjang lebar tanpa henti. Ketika Lin Fei mengatakan kalau sangat mudah untuk mengalahkan tebasan dewa milik senior Song, yang membuat senior Song terkejut. Lin Fei mengatakan jika dirinya mampu mengalahkan tebasan dewa dengan beberapa gerakan, apa bisa membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Mendengar perkataan itu senior Song berkata, apa kau bercanda, ingin mengalahkan tebasan dewaku yang merupakan salah satu dari ketiga tebasan 5 kematian. Kalau begitu ayo kita bertarung, kalau kalah jangan menyangkal lagi, jika kau takut akui saja kesalahanmu dan saya akan pergi. Alhasil Lin Fei menerimanya hingga pertarungan pun jalan keadilannya. 连养元境都不敢当我这。Akan tetapi hanya beberapa gerakan saja senior Song mampu dikalahkan.
Lin Fei mengatakan kalau salah satu dari 60 jurus pedang kelahiran diri, jika kau tidak pernah mendengarnya dapat mencarinya di buku. Namun Senior Song mengatakan jangan menganggap saya bodoh, roh mulia tak terkalahkan apanya. Lin Fei, aku pasti akan mengungkap kebohonganmu. Kemudian Lin Fei pun meninggalkannya. Di dalam kediaman Lin Fei dengan roh bayangan itu saling berbincang. Di saat Lin Fei berpikir mengapa ia terlahir kembali, tiba-tiba roh bayangan itu menyentuh kepala Lin Fei, kemudian diperlihatkan semua masa lalu roh bayangan itu mulai dia ditindas. Berlatih, mempelajari buku-buku pedang, bahkan menguasai 1000 teknik pedang. Namun kematian roh pemilik tubuh yang ditempati Lin Fei saat ini karena terlalu banyak begadang dan berlatih keras, dan pantas saja, saat Lin Fei menahan serangan Senior Song ia merasakan esensi jiwa sejati yang sangat kuat di dalam tubuhnya, sedangkan yang kita ketahui di masa lalu Lin Fei tidak bisa berkultivasi karena meridiannya rusak. Kembali ke Lin Fei yang mencoba membuka plot giok dengan kekuatannya namun gagal, kemudian mencobanya lagi dan gagal lagi, dan lagi, dan lagi, namun tetap gagal. Kemudian Lin Fei kembali teringat dengan gurunya saat berlatih teknik ribuan pedang, namun gurunya mengatakan kalau butuh waktu 1 bulan untuk menguasai satu teknik, semakin banyak teknik yang dikuasai semakin kuat seorang praktisi. Sehingga membuat Lin Fei memikirkan apa harus kembali seperti dirinya di kehidupan terakhir selamanya berada di ranah kelahiran roh. Kemudian Lin Fei kembali mencoba membuka plat giok itu dan berhasil. Di saat Lin Fei berhasil tiba-tiba roh bayangan itu mulai bercahaya bintik-bintik, yang menandakan ia akan segera kembali ke alamnya. Lalu Lin Fei bertanya apakah ia punya keinginan terakhir. Saat roh bayangan itu memegang tangan Lin Fei namun tubuhnya sudah mulai menghilang, di saat itu pula muncul serangan pedang secara diam-diam yang hampir mengenai Lin Fei, dan film pun bersambung. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. 我叫林飞，是个穿越者，围剿渊皇一役。来到罗浮世界这几世，上下全员战死。见此一书者，除了我这个废人，他是黑渊战场。神魂威影，就算是魔神，林飞，你对世界的真相。